Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslimin, salah satu guru di SMA IT Baitul Muslim Lampung Timur. Saat ini saya juga sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama UIN Araniri Banda Aceh. Saya akan melaksanakan ujian pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita sudah masuk di kelas 12. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallah, selamat pada anak-anak semua yang sudah naik kelas 12. Mudah-mudahan semakin semangat dalam belajarnya. Baik, di kelas 12 IPA 1 ini ada yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah, semua hadir ya? Baik, semua hadir. Baik, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kepada Raisul Fasal. Man Raisul Fasal? Fadhal, silakan dipimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak yang dimulakan Allah Ta'ala, di pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas terkait dengan Quran surat Ali Imran 190, 191 dan Ali Imran 159 gitu. Ini nanti akan kita bahas, nanti akan sampai kepada hukum bacaan, kemudian asbabun nuzul dan hikmah serta kandungan yang ada di dalamnya. Baik, ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita, nanti kita akan menggunakan diskusi kelompok. Gitu. Jadi dari diskusi kelompok, tujuan pembelajaran yang harus kita dapatkan yang pertama terkait kita semuanya harus bisa menemukan hukum bacaan, cara membacanya, kemudian makhrajul hurufnya yang ada di dalam Quran surat Ali Imran tersebut. Kemudian setelah itu kita juga akan bisa menemukan maknanya, makna, hikmah dan kandungannya, serta asbabun nuzul. Gitu. Anak-anak sudah tahu insyaallah terkait dengan apa itu asbabun nuzul, terkait dengan kandungan makna, kemudian terkait dengan kandungan surat. Pernah di kelas 10-11 sudah materi seperti ini? Sudah insyaallah ya. Baik, nanti kita akan coba melihat gitu, nanti kita menggunakan quizzes terkait dengan hal ini untuk melihat sejauh mana pemahaman kita terkait dengan memahami makna, kandungan, kemudian hukum bacaan dan lain-lain. Terkait dengan KD, nah sebelum kita ke tadi ya tujuan, kemudian KD kita, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak, yaitu adalah terkait dengan menganalisis. Jadi menganalisis Quran surat Al Imran 190, 191 dan 159 gitu, terkait dengan berpikir kritis dan demokratis, juga terkait dengan hadis-hadis terkait dengan Quran surat tersebut gitu. Jadi ada maknanya nanti. Kita akan menganalisis baik dari hukum bacaan, kemudian makna, hikmah, asbabun nuzul dari Quran surat ini sampai kemudian kita menemukan terkait dengan berpikir kritis dan demokratis. Baik. Untuk itu sebelumnya mohon kita membagi kelompok dulu. Kita bagi kelompok sesuai dengan nomor urut ya. 1, 2, 3, 4. Mohon dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak gitu ya, kan diulang lagi. Salah. Dari satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1. 1. 1, 3, 4, 1, 2, 3. Baik,
Silahkan yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan 4 dengan 4. Silahkan. Silahkan. Ini digabung. Nah, ini digabung dulu. Awas keroboknya jatuh. Awas pelan-pelan nariknya. Pelan-pelan nariknya. Diangkat kursinya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Baik, berarti kita ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Baik anak-anak yang dimasuki Natal, sebelum kita lanjut, pastikan kondisi kanan kiri kita semuanya bersih ya. Biar kegiatan belajar kita lebih nyaman, lebih rapi. Mohon kalau ada setelah tadi geser-geser meja ada sampah-sampah, mohon dilihat. Gitu. Dilihat, diambil dan kita bersihkan ya. Baik anak-anak yang dimasuki Natal, nanti untuk persepsinya dikerjakan bareng-bareng. Gitu, mohon didiskusikan. Silahkan masuk di quizzes. Baik, silahkan bergabung di quizzes. Di quizzes yang sudah ada ini ya. Joinnya ya, kode joinnya 981664. Silahkan. Silahkan join dulu. Ini sudah ada 3. Baru 3. Silahkan. Tidak tanpa spasi, tanpa spasi. Yuk segera bergabung. Nanti baru kita klik mulai kalau sudah di atas 3 lah ya, 4 atau 5. Jadi, kelompok ini sudah ada yang masuk? Alhamdulillah. Sini? Belum? Sebelah sini? Baru satu. Sebelah sini? Sudah, alhamdulillah. Satu kelompok yang belum ya. Kelompok sudah? Belum? Baik, nggak apa-apa. Yang sudah masuk aja. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikerjakan sebisanya. Namanya juga kita melihat kemampuan awal kita. Atau kelompok yang mau bantu kelompok yang lain juga boleh. Melihat kelompok lain boleh. Silakan. Ini belum tidak di timer ya, tapi nanti Ustadz akan kurang lebih sekitar 10-an detik lah ya. Kita akan berusaha untuk berganti soal. Ya, silakan. Ini baru satu yang menjawab ya. Silakan. Diketik saja. Terus berusaha boleh. Kalau masih bisa masuk nggak apa-apa, silakan. Boleh. Yang berhasil boleh baca tasbih subhanallah, Allahu akbar boleh. Teriakan keberhasilannya dengan bertasbih. Astagfirullahaladzim. Salah berarti kalau astagfirullahaladzim. Silakan. Ya silakan. Ya silakan. Kita batasi waktunya ya. Kita batasi 3 menit lagi. 3 menit lagi. Alhamdulillah.
Ini Cece mana, kelompok mana Cece nih? Oh, Cece sini. Cece masih unggul nomor 1. Kelompok 3? Oh, lah 3. Nanti masih di sini. Fira Naila Nurul Ulia, kelompok berapa nih? Oh, kelompok 1. Silakan. Wah, salah. Kalau salah istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baik, silakan. Apa itu? Sebab diturunkannya hadis. Nah, apa aja? Semampunya, boleh diketik-ketik aja. 1 menit lagi. Tinggal 1 menit lagi, silakan. Tiga 30 detik lagi. Salah. Oh, alhamdulillah. Masih nomor 1 itu, masya Allah. Bisa dikalahin nggak? Nomor 2. Oh, masya Allah, 2 boleh. Baik, cukup insya Allah ya. Kita cukupkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang pemenangnya? Masya Allah. Alhamdulillah. Kita beri takbir. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Anda yang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk selanjutnya terkait dengan materi kita hari ini, KD yang tadi disampaikan oleh Ustadz, mohon dikerjakan di kelompoknya, dikerjakan LKPD yang udah Ustadz buat. Kemudian nanti boleh dilihat literasinya di buku. Oh, bukunya belum dibagi ya. Di buku literasi internet. Kemudian boleh dengan Al-Quran yang dimiliki. Maaf, silakan. Yang pertama, LKPD yang pertama terkait dengan hukum bacaan, gitu. Minimal apa? Minimal temukan 3 hukum bacaan yang ada di surat Ali Imran. Nah, kita akan lihat dulu ya. Maaf. Silakan. Tambah lagi 1 boleh? Silakan. Kita lihat di depan, ini surat Ali Imran-nya. Sudah saya siapkan di PPT-nya. Baik, ada yang bersedia untuk membacakan dulu surat Ali Imran? Oh, silakan. Yang lantang silakan. Terlihat? Oh, tidak boleh dari Al-Quran boleh. Al-Imran 190, 191. 190, 191. Ya, F aja. Baik, baca basmalah dulu, ta'awudz dulu boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت
وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Masya Allah, sadaqallahu azim. Kita beri pujian dengan membaca tasbih. Tasbih. Subhanallah. Kalau Masya Allah tuh kekaguman juga ya. Masya Allah, betul. Baik. Ini dari ini silahkan dilihat minimal per kelompok mendapatkan 3 hukum bacaan dan cara membacanya seperti apa. Gitu. Silakan itu di Al-KPD yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul apa artinya? Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Al-Quran ayat ini ya. Al-Quran ayat Al-Imran 190, 191 dan 159. LKPD yang ketiga itu terkait dengan makna, hikmah dan kandungannya. Gitu. Baik, silahkan dikerjakan. Kita beri waktu 5 sampai 10 menit. Nanti siap-siap presentasi masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita ini ya, kelompok 1 nanti presentasi terkait dengan hukum bacaan. Nah, kelompok 2 ini terkait dengan asbabun nuzulnya. Jadi fokus mencari, tapi semuanya dicari, tapi fokus ke asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul. Kelompok 3 dan 4 nanti terkait dengan makna, hikmah dan kandungannya. Korelasikan, temukan antara perintah ayat ini dengan demokratis dan berpikir kritis dan demokratis. Nah, temukan. Silakan dicari. Silakan. Silahkan dicari. Boleh dari sumber literasi internet, boleh. Atau ceramah-ceramah di YouTube juga boleh. Sudah ditentukan ketua kelompoknya yang akan presentasi? Sudah? Alhamdulillah. Sudah ditentukan ya untuk presentasi? Silakan. Yang lain silakan untuk berdiskusi aktif, memberikan masukan ke kawan-kawannya. Dari sumber literasi internet insya Allah banyak. Di buku juga sudah ada. Diambil aja dari sumber literasi internet. Kalau kita menemukan kayaknya nggak mungkin ya. Karena memang sudah pasti itu. Buku bacaan tajwid ada dari buku Aizar Kasi, itu bukunya ada tuh. Kemudian ada buku yang cetakan yang warna hijau tebal itu dari mana? Dari Yambua itu juga ada, metode Yambua atau metode Umi. Itu biasanya ada di situ. Diterangkan terkait dengan hukum bacaan. Makna, hikmah, kandungan yang terdapat di Al-Imran 190. Bisa dilihat dari buku paket. Makna kandungannya ditulis. Kemudian asbabun nuzulnya silahkan dicari di buku paket. Ketemu? Ada? Baik. Silahkan dilihat. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Kelompok 1 sudah cukup? Sudah banyak menemukan? Nanti kalau misalnya tidak cukup ditulis, boleh membawa buku paketnya. Yang ada di buku paket, misalnya sudah ada, boleh jika disampaikan. Baik, kita beri waktu terlebih dahulu untuk kelompok 1 untuk presentasi. Silakan ke depan, silakan. Kelompok 1, silakan.
Berdua, bertiga lebih baik. Jangan sendirian lah ya. Ada kawannya, dikawanin. Silakan ke depan. Presentasinya di depan. Silakan. Belum selesai? Oh, pakai bukunya dibawa boleh. Al-Qur'annya juga dibawa boleh. Sambil pegang Al-Quran, dijelaskan langsung dari Al-Quran juga boleh. Kalau belum sempat tertulis, silahkan. Silakan. Iya, berdua boleh. Dibuka dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari jalan. Baik. Itu kita menganalisis dan mengevaluasi hukum bacaan. Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Al-Imran ayat 199. Yang pertama itu adalah as-samawat, yaitu adalah pembacaan alif lam syamsiyah. Cara melafazkannya masuk ke dalam huruf setelah alif lam tersebut. Yang kedua itu ada inna, bentuk pembacanya kunna. Itu cara melafazkannya ditekan di huruf itu. Baik, masya Allah. Ada dia mau aku udah, itu hidung pilunah, membacanya disertai dengan ini. Masya Allah, kita beri tablet. Masya Allah. Ada lagi yang masih ketemu? Banyak ya, tapi belum tertulis ya. Boleh, nanti kita lanjutkan lagi di diskusi kelompoknya. Silakan. Kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Terima kasih. Kirim dulu boleh. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 lanjut. Baik, silakan. Boleh dibawa, kerembungnya dibawa, boleh silakan. Dibuka dulu. Salam dulu, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Al-Imran ayat 159. Setelah diteruskannya surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, yaitu diawali oleh kedatangan orang-orang Quraisy ke kaum Yahudi. Kemudian mereka para kaum Quraisy bertanya mengenai bukti-bukti kebenaran yang dibawa Nabi Musa dan bukti-bukti kebenaran yang dibawa Nabi Isa. Kaum Yahudi pun menjawab bahwa tangan dan kepala Nabi Musa mampu bersilat putih, sedangkan Nabi Isa mampu menyembuhkan mata buta, penyakit sopak, serta mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Kemudian orang-orang Quraisy mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukti safa itu menjadi emas dan untuk kami. Lantas Rasulullah berdoa dan turunlah surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Asbabun nuzul Al-Quran surat Al-Imran ayat 193 itu ketika perang Uhud yang melibatkan kaum muslimin di Madinah dan kaum kafir di Quraisy. Konon pecahnya perang yang terjadi pada tahun 925 Masehi. Dan dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus, masya Allah. Baik, tadi sudah kita bahas dari kelompok 1 hukum bacaan, kelompok 2 terkait dengan asbabun nuzul. Kelompok 3 dan 4 siapa yang mewakili terkait dengan kandungan? Baik, silakan. Nanti kelompok 3 menambahkan ya, bila ada yang kurang lengkap ditambahkan. Boleh silakan. Berdiri, silakan. Berdua, ada yang membuka lah ya. Silakan.
Dibuka dulu boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kandungan surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Pada ayat 190 sampai 191, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ciri khas orang yang berakal yaitu apabila memperhatikan sesuatu seolah memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berakal akan selalu diingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Setiap waktunya diisi untuk memikirkan kejadian-kejadian di alam semesta sebagai gambaran kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan penciptanya siang dan malam serta sudut bergantinya secara teratur menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Semua itu menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal sehat. Selanjutnya, mereka akan berkesimpulan bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia, karena semua ciptaan adalah inspirasi bagi orang yang berakal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, kita kepada kesimpulan ya. Kita kesimpulkan dari diskusi kita dari awal sampai akhir. Kalau hukum bacaan, insya Allah semuanya tiap hari baca Quran. Insya Allah ya, tiap hari baca Quran kita ya. Untuk menyemangati kita untuk selalu tilawah Quran, baca Quran, ini ada satu hadis nih. Satu hadis yang bisa kita renungkan. Silahkan, ada yang bisa membaca? Yang terlihat dari situ? Terlihat? Yang terlihat apa? Terlihat tulisannya? Oh, terlihat, silahkan dibaca. Yang keras? Oh, yang dekat, lebih dekat. Ini adalah motivasi kita, silahkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran itu karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembaca lainnya. Masya Allah. Riwayat Imam Muslim. Imam Muslim, baik. Jadi baca Al-Quran, nanti Al-Quran itu menjadi syafaat. Baik. Kalau kita baca Qurannya bagus, tilawahnya bagus, ketika nanti anak-anak ini sudah pulang ke rumah, kemudian di pengajian ibu-ibu misalnya suruh ngaji misalnya, bacanya bagus, apa yang kemudian dielukan oleh masyarakat? Masya Allah, anak mana ini gitu kan? Tapi ketika bacanya kurang bagus, berbata-bata gitu, ini dari anak SMA mana nih? SMA BM, apa kira-kira? Waduh, ngelus dada kan gitu. Jadi tetap mohon nanti hukum bacaan dianalisis terus menerus sambil kita membaca, terus tiap hari membaca, sambil kita memperbaiki baik makhrajul huruf maupun hukum bacanya, tajwidnya gitu. Tapi kalau misalnya tetap nggak bisa gimana? Baca terus tapi nggak bisa bagus. Gimana? Ada nggak dalilnya itu? Dapat pahala nggak? Dapat berapa pahalanya? 10 per huruf, Masya Allah. Jadi itu terkait dengan hukum bacaan, mohon nanti terus dianalisis ya, dianalisis. Baik, kemudian kita simpulkan dari asbabun nuzul dan hikmahnya. Yang pertama, bahwa ketika orang Quraisy itu datang kepada Nabi. Pertama ke Nabi siapa tadi? Nabi Musa. Tanya, bukan Nabi Musa ya. Orang Yahudi. Tanya ke orang Yahudi, "Hai saudaraku Yahudi, apa mukjizat Nabi Musa?" Tongkat tadi gitu. Kemudian dia datang ke orang Nasrani, "Wahai saudaraku, apa mukjizat Nabi Isa?" Apa mukjizatnya? Kehidupan orang mati, kemudian menyembuhkan orang sakit, buta, gitu kan. Kemudian mereka ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dibuat apa tadi? Gunung Uhud menjadi emas. Maka kemudian turunlah ayat 190 gitu. Pada titik poinnya di mana? Di liulil inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Nah, di situ liulil albab bagi orang yang mau berpikir.
Gitu. Kalau kita mau mikir gitu, kira-kira dengan Allah menciptakan langit bumi, bergantinya siang dan malam, ini sudah cukup belum menjadi bukti kekuasaan Allah? Cukup? Cukup, gitu kan? Kenapa itu sebenarnya cukup? Karena kenapa? Jadi sebenarnya tidak perlu nih Nabi Muhammad itu membawa bukti-bukti mukjizat yang lain. Cukup dengan memikirkan ini, sebenarnya sudah cukup. Kenapa cukup? Karena kita karena kita berakal gitu, berpikir kritis. Maka kita boleh berpikir kritis, itu boleh. Berpikir itu artinya berpikir secara mendalam. Segala sesuatunya itu dipikirin. Jadi jangan jadi orang itu nggak mikir. Pernah nggak anak-anak nggak mikir? Kerjain aja. Apa yang terjadi? Di kegiatan organisasi nggak usah mikir. Besok kegiatannya misalnya expo gitu kan. Langsung kerjain aja expo. Apa yang terjadi? Ya berantakan. Bagusnya eksekusi di lapangan itu karena ada sebuah proses berpikir kritis sebelumnya gitu kan. Mikir gitu. Ujian berapa menit? Kalau ujian ulangan 90-an menit mungkin ya. Tapi kan sebenarnya kita berpikir, mikir, belajar gitu. Maka sebenarnya kalau kita berpikir kritis, kita sebenarnya akan semakin beriman, bersyukur, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah terkait dengan tadi Nabi Muhammad setelah perang apa tadi? Uhud apa Badar? Uhud. Setelah perang Uhud ada tahanan perang gitu kan. Kemudian Nabi Muhammad meminta pendapat kepada pertama Abu Bakar. Diapain nih? Diapain kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar tadi apa? Asbabun nuzulnya? Diapain tuh? Kata Abu Bakar, udah gini aja. Tahanan perang ini dikembalikan aja ke keluarganya. Membayar jizyah. Kemudian kata Umar, nggak usah, dibunuh aja. Dan yang membunuh itu saudaranya sendiri. Gitu, kata Umar. Kemudian turunlah ayat 159 Al-Imran itu. Ternyata yang menguatkan pendapatnya Abu Bakar gitu. Di situ berarti Nabi Muhammad itu otoriter tidak? Tidak, kan ya? Berarti Nabi Muhammad itu demokratis ya? Demokratis. Maka ketika kita hidup di negeri kita, di negara Kesatuan Republik Indonesia, di negeri yang demokratis, sudah benar belum? Sudah tepat belum? Tepat. Itu. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan negara Islam, sebenarnya konsepsi di negara kita di NKRI itu sudah Islami banget. Kita ada demokratis, dipilih secara demokratis, gitu kan? Karena Abu Bakar dipilih demokratis. Abu Bakar, Umar demokratis ya, ditunjuk ya. Kemudian Utsman, Ali, baru setelah itu Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah itu baru turun temurun. Alhamdulillah kita di Indonesia dipilih melalui pemilihan umum. Baik, anak-anak yang Allah SWT, kalau kemudian kita ada di negeri demokratis, ikut pemilu yang kemudian itu ada di dalam surat Al-Imran 159 terkait dengan demokratis. Kira-kira kita milih itu dapat pahala nggak? Dapat pahala. Gitu, dapat pahala. Gitu. Baik, insyaallah itu yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmahnya terkait dengan berpikir kritis dan demokratis, dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Ketika nanti di kelas kemarin ya, waktu di kelas 11 semua aktif di OSIS MPS atau organisasi yang lain? Aktif semua ya? Alhamdulillah semua aktif. Kalau kita aktif di suatu organisasi berarti kita sudah menjalankan sistem demokrasi. Di kelas ada yang pengurus kelas? Ada. Di pondok, di boarding ada yang jadi pengurus? Ada. Nah itu adalah sistem demokratis. Sistem demokratis. Baik, insyaallah itu yang disampaikan. Jazakallahu khairan katsir. Terima kasih. Mohon kepada Raisul Fasl untuk memimpin doa terakhir. Baik, jazakallahu khairan sekali lagi, terima kasih. Dan nanti untuk
ulangannya, ulangan pengetahuan. Nanti mohon di buku cetaknya itu ada evaluasi KD-nya, silahkan dikerjakan. Nanti dikumpulkan pas istirahat, saat istirahat di meja Ustadz. Gitu insya Allah ya. Baik, karena waktunya tidak cukup kalau sekarang. Kita cukupkan. Jazakallahu khairan katsir wa afa minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Ini tinggal